Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak bunda, gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu ya, dianugerahi rezeki yang lancar dan tentunya diberikan kebahagiaan selalu, amin ya rabbal alamin ya. Bunda hari ini barusan pulang kerja, udah lama banget nggak live ya, nggak tahu gimana kabar kalian. Semoga kalian semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Amin ya rabbal alamin. Sekarang bunda lagi di jalan teman-teman ya. Hari ini cerah banget, lihat tuh. Burung-burung udah pada berterbangan ya. Terus matahari terang benderang ya. Beginilah kehidupan di Perancis sayangnya. Di pedalaman Perancis itu tuh sebenarnya indah teman-teman ya. Cuman ada cumannya ini. Cuman nggak selalu seperti ini cuacanya. Kadang-kadang suka musim hujan, kadang-kadang suka musim dingin. Ini di luar tuh panasnya minta ampun ya. Mataharinya maksud saya. Mataharinya deres banget ya, tapi dingin, ngerti nggak? Masih dingin. Gak tahu kenapa. Kalau di Indonesia tuh seperti Bogor gitu ya, seperti kalau seperti apa Pagar Alam tuh Palembang. Di pedalaman Palembang tuh ada ya pedalaman Sumatera yang nama kotanya Pagar Alam. Nah di sana kan kotanya dingin tuh. Nah katanya di situ juga seperti inilah panas-panas tapi dingin gitu teman-teman ya. Ya nikmati aja ya, namanya juga cuaca diberikan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sudah bersyukur banget karena masih ada matahari gitu ya. Udah lama banget gak ketemu dengan matahari. Dan hari ini tiba-tiba banyak banget matahari ya. Dan saya bersyukur banget, pokoknya gak kekurangan apapun lah. Pokoknya cuaca cerah banget ya. Jadi bunda mau cerita sedikit tentang pekerjaan teman-teman ya. Tadi di tempat kerja ada orang berantem ya. Ceritanya berantem di depan bunda. Nah, ini untuk yang kesekian kalinya ini, mereka itu bentak-bentakan, sama-sama orang Prancis ya. Mereka itu bentak-bentakan, ngomong sama-sama kasar gitu ya. Nah, terus aku ada di situ posisinya. Nah, terus kalian tuh sebenarnya aku tuh jengkel sama yang satunya sebenarnya. Yang satunya itu namanya orangnya namanya si kita panggil nama si N aja ya. Nah, terus yang satunya namanya M ya. Nah, N sama M ini emang nggak cocok dari zaman ke zaman. Tukang berantem mulu. Aku pernah pernah share waktu itu tentang video mereka berantem ya. Dan mereka ini nih hari ini berantem lagi. Tiba-tiba nggak ada hujan, nggak ada angin. Si M ini nih nangis, bercucuran air mata. Dan aku nanya dong sama teman satunya, bukan sama M, kita panggil aja sama si S ya. Nah, si S ini bilang katanya dia habis nangis karena dia tadi tuh dikonvoke namanya. Dikonvoke itu tuh artinya dilaporin ke kantor bahwa dia tuh begini. Nah, terus gue bilang sama dia, masa sih? Gue bilang kayak gitu. Iya katanya. Terus sebelum ini terjadi tuh minggu lalu tuh dia ini udah bentak-bentak orang baru juga depan saya. Nah, orang ini bilang sama aku katanya, aku tuh capek banget kerja sama dia katanya. Dia selalu bentak-bentak, selalu marah-marah gitu ya. Padahal sama-sama orang Prancis ini ya. Nah, terus gue bilang sama dia, lo nggak suka, lo kesel, terus lo marah. Aku bilang, lo pergi aja ke kantor. Aku bilang, lo kasih tahu semua perbuatannya, semua kelakuannya di kantor. Aku bilang kayak gitu. Nggak salah dong aku bilang begitu. Nah, terus dia bilang katanya, iya katanya aku pengen banget ngomong begitu kata. Cuman masalahnya itu kan aku ini kan orang baru. Aku bilang walaupun lo orang baru, walaupun lo orang lama, kalau lo bener kenapa lo harus takut? Laporin aja. Aku bilang kayak gitu, lapor ke kantor. Aku bilang kayak gitu. Nah, akhirnya dengan berjalannya waktu, bukan dia yang laporin, ada orang lain yang laporin. Nah, akhirnya berantem lah tadi di tempat pekerjaan teman-teman ya. Aku tuh bengong karena aku tuh ada posisinya ada di tengah-tengah ya. Pernah nggak sih kalian merasakan berada di posisi tengah-tengah antara teman kerja berantem gitu? Nah, terus aku ditanya sama direktur, apa yang kamu ketahuin Mari kata gitu. Terus aku bilang dipanggil aku, dipanggil N, dipanggil M sama direktur, terus sama bawahan direktur juga. Nah, kita dipanggil ke ruang spesial gitu ya, kayak ruangan yang nggak didengar sama orang gitu. Nah, aku ditanya, lo ngelihat apa aja, apa yang lo lihat, apa yang denger kata gitu. Ya aku bilang gak usah bawa aku bilang kayak gitu. Itu kan masalah mereka, aku bilang kayak gitu. Aku bilang
Kalau umpamanya mereka berantem, mereka nggak cocok, itu bukan aku salahnya. Aku bilang, enggak, aku mau nanya, kata dia, lu ngeliat apa yang terjadi? Gue nggak ngeliat apa-apa kok, aku bilang kayak gitu. Tapi aku bilang, gue ngeliat kalau si M itu tuh nangis, gue bilang kayak gitu. Nggak tahu kenapa. Nah terus si S bilang katanya gara-gara si N itu ngelaporin dia ke kantor. Itu doang yang aku tahu, aku bilang kayak gitu. Nggak lebih nggak kurang, aku bilang kayak gitu. Cuman aku bilang 2 minggu yang lalu aku bilang ada orang datang namanya si A, aku bilang kayak gitu. Kita panggil aja si A ini nih namanya itu kita panggil W ya, kita panggil W ya. Nah terus W ini nih bilang sama aku katanya kalau si N ini nih suka bentak-bentak, marah-marah, aku bilang gitu sama si orang-orang baru ini, aku bilang kayak gitu. Oh iya berarti benar, kata ini. Dikasihlah peringatan si N ini. Akhirnya dua-duanya dikasih peringatan. Nggak tahu kenapa aku nggak ditegur sama si N. N-nya marah, katanya lo kasih kesaksian, katanya memberatkan gue. Lah, salah gue di mana? Gue kan ngomongnya apa adanya. Emang gue nambah-nambah kan enggak. Gue ngomong apa adanya, apa yang terjadi gue kasih tahu. Masa gue mau nambah-nambahin? Masa gue mau ngurang-ngurangin? Masa gue mau ngangkat-ngangkat lu di depan direktur sementara si korban ada di depan gue? Emang kelakuan lu suka begitu? Gue bilang kayak gitu. Oh lu begitu ya sama gue ya? Ya bukan masalah begitu apa begini sama gue tuh posisi di tengah-tengah, aku bilang. Karena gue ditanya apa yang terjadi, ya gue jawab apa yang gue lihat gitu. Salah gue di mana, aku bilang kayak gitu. Ya kalau umpamanya sekiranya lu nggak suka, ya itu urusan lu, aku bilang kayak gitu kan. Nah akhirnya aku nggak tegur tuh sama dia. Ya wes, aku bilang kalau lu nggak mau negor gue, kita lihat aja. Karena besok kan kita nggak kerja teman-teman ya. Besok hari libur di Prancis. Besok itu hari hari pesta buruh ya. Besok itu tuh hari buruh internasional ya. Jadi besok nggak kerja. Semuanya libur orang-orang yang kerja. Tapi kita lihat nanti hari Jumat nanti katanya dia kita akan kerja semua. Kita lihat kalau seandainya dia negor gue, ya gue akan jawab dengan baik-baik. Tapi kalau umpamanya dia nggak negor gue, ya gue juga nggak bakal negor dia gitu. Emang lu siapa ya nggak? Ya lu nggak mau negor gue, ngapain gue mau ngemis-ngemis negor sama lu? Kita sama-sama kerja. Kita sama-sama kerja, dan lagi juga yang gaji gue kan bukan elu. Yang gaji gue itu bukan elu, yang gaji kita kan atasan. Jadi kalau umpamanya lu nggak suka sama gue, lu marah sama gue, lu kecewa sama gue gara-gara kesaksian gue, ya itu masalah lu gitu. Ini enggak. Ya biarin aja kalau emang dia seperti itu pemikirannya. Kalau aku sih pribadi aku cuman ngomong apa adanya, ngomong sejujurnya. Masa gue harus bohong untuk dia, kan nggak mungkin. Kok panas banget sih hari ini? Ternyata di mobil ini teman-temannya kalau umpamanya dalam mobil terus matahari terang benderang tuh panas ya. Tapi kalau umpamanya aku buka berisik gitu ya. Ini aku buka sedikit tuh, berisiknya minta ampun tuh di telinga ya. Nah terus teman-teman ya, kita udah sampai di tengah perjalanan tuh, ngoceh. Akhirnya kita udah sampai di tengah perjalanan. Ya kurang 10 menit lagi aku nyampe ke rumah. Dan setelah itu aku mau istirahat ya. Ini aku live karena udah lama banget nggak live ya. Kepada teman-teman semuanya, nggak tahu jam berapa di Indonesia, yang jelas udah malam ya. Karena di sini udah jam berapa? Udah jam 15.30. Jam 15.30 berarti di Indonesia udah jam setengah 10-an kalau nggak salah ya. Jam setengah 10 atau jam 10 lah kurang lebih ya. Pokoknya begitu aja buat kalian yang di Indonesia. Semoga diberikan kesehatan selalu ya. Diberikan kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang cukup ya. Jadi kita tuh kalau umpamanya berdoa tuh nggak usah berdoa, ya Allah ya Tuhanku, berikanlah aku rezeki yang berlimpah. Nggak usah. Kita cukup berdoa, ya Allah ya Tuhanku, berikanlah aku rezeki yang cukup. Cukup untuk makan, cukup untuk tabungan, cukup untuk masa depan, cukup untuk segala hal. Nah cukup. Nah nggak usah berlebih-lebihan. Kadang-kadang berlebih-lebihan itu tuh kita gak akan dikabulkan doanya. Kenapa? Karena kita selalu meminta yang berlebih-lebihan gitu. Jadi kita minta aja doa yang secukup-cukupnya aja. Gak usah ribet hidup ini. Ya enggak? Oke. Terus ada siapa aja di situ? Mbah Bocor. Gimana Mbah Bocor? Assalamualaikum Bunda, Lampung Utara.
Kota Bumi hadir, Indonesia jam 8.30. Oh iya, terima kasih Mbak Bocor, semoga sehat selalu di sana ya Mbak. Di sini udah jam setengah 4 sore Mbak. Oh berarti di sana baru jam setengah 9 abis Isya ya. Oh gitu. Iyalah, nikmatin ini Mbak, nikmatin keindahan, nikmati keindahan hidup pokoknya ya. Nah, kalau di Sulawesi Utara musim apa Mbak? Semoga Mbak sehat selalu di sana ya Mbak Bocor ya. Udah lama banget nggak live, kepengen live tiba-tiba, dan alhamdulillah sih kebetulan bisa pamer-pamer cuaca gitu kan, karena cuaca cerah banget. Aku tuh kalau pamer cuacanya gelap, cuacanya mendung atau hujan, itu males banget buat live teman-teman ya. Kenapa? Karena emang seperti itu. Jadi kalau live di cuaca yang kagak jelas buat apa? Amin Bunda, iya sayang, amin ya robbal alamin. Ini internetnya ya hanya Tuhan yang tahu ya. Biarlah kecewa, biarlah merana, oh ya Allah, ngantuk ya aku. Ini kalau pamer nggak live ini udah ngantuk-ngantuk Mbak mobilnya. Emang kalau kerja dari jam subuh sampai sekarang itu bawaannya ngantuk banget ya. Ngantuk, bawaannya pengen tidur aja. Capek. Bunda ada perkampungan di situ ya? Ada sayang, di perkampungan banyak banget. Ini Bunda ngelewati 4 kampung ini. Ngelewati 4 kampung. Bunda kan bukan di kotanya, Bunda tuh di pedalamannya Mbah Bocor. Di pedalaman Perancis. Dari Paris itu tuh sekitar 4 jam lagi baru sampai ke rumah aku. Dan aku emang tinggalnya di pedalaman, bukan di kotanya. Karena kalau tinggal di kotanya itu ribet. Kapan-kapan sepil perkampungan pinggiran ya Bun. Iya sayang, alhamdulillah. Pokoknya kalau pamannya nanti kalau pamannya ada waktu ke perkampungan gitu, ntar aku iniin deh, aku share videonya, aku live videonya. Aku tuh nggak punya waktu karena belum libur, tapi nanti kalau udah libur aku usahain banget untuk jalan-jalan gitu ya, untuk jalan-jalan dan untuk membuat membuat cuaca, bukan cuaca sih, pemandangan yang lebih, mencari cuci mata gitu ya. Cuci AC berapa rupiah di sana Bunda? Cuci AC gimana? Untuk apa? Karena kita kalau umpamanya di sini tuh nggak pakai AC Bun, Mbak Bocor, kita tuh nggak pakai AC di sini. Karena di sini udah dingin. Memang AC harus dicuci ya? Baru tahu saya. Cuacanya ceramah banget Bunda ya Bunda, sama keren. Iya sayang, oh cerah maksudnya. Iya cerah, alhamdulillah sih cerah banget, tapi dingin di luar say. Siapa itu Laila Kadir? Dingin di luar sayang. Mbak Bocor cuci AC 3 bulan Jakarta 150.000. AC mobil maksudnya. Oh AC mobil. Kalau aku nggak pernah nyuci AC mobil ya, karena mobilnya masih baru. Terus nggak ada sistem pakai AC. Tapi kalau pakai pemanas ya, dan itu pun nggak pakai cuci pemanas di sini.
AC rumah. Oh, nggak tahu sayang. Karena di rumah aku nggak punya AC. Karena di situ rumah aku tuh adem banget ya. Karena di sini tuh walaupun musim panas pun musim panasnya cuma sebentar. Jadi orang-orang Prancis tuh nggak pakai AC. Karena mereka tuh pakainya kalau pakai pemanas ruangan iya, bukan pendingin tapi pemanas. Karena negara dingin itu tuh selalu membutuhkan penghangat gitu ya. Kalau musim panas mereka malah seneng gitu. Tapi nggak tahu juga kalau umpamanya tinggalnya di apartemen begitu ya. Nah itu mereka yang membutuhkan AC gitu ya. Tapi kalau saya sih nggak membutuhkan AC karena rumah saya tuh udah adem. Alhamdulillah udah adem banget. Dan kita udah sampai di sebuah perjalanan kota ya. Aku biarkan diri ini hanyut di dalam sepi, walaupun rindu ku takkan memanggilmu. Biarlah kecewa, biarlah merana, 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 merana. Mata aku pedih banget deh kalau nggak pakai kacamata. Baru aku sadari, setelah ku sadari bahwa kita berdua masih terlalu muda. Dari hari ke hari tak ada yang mengerti. Pertengkaran sering terjadi di dalam rumah ini. Banyak selalu masalah, bikin kesal di hati. Coba kita renungkan, mari kita pikirkan siapa yang bersalah di antara semua. Apakah orang tua, apa kita berdua, sehingga kita tak bahagia. Sudah berulang kali kau berbuat kesalahan yang menyakitkan hati. Mengapa aku harus begini? Kemana mesti harus pergi? Tak mungkin ku kembali lagi pada orang tuaku yang sudah membenciku dari bercinta dulu. Alhamdulillah Bunda udah nyampe rumah sayang. Kalau upah apa namanya? Kalau upah bangunan berapa Bunda per hari? Kalau kerja bangunan tuh di situ nggak ada kerjaan per hari sayangnya. Tapi di situ kerjanya bulanan gitu. Jadi gaji sebulannya berapa gitu. Kalau umpamanya kerja bangunan sih setahu aku gajinya tuh tergantung apa yang kamu kerjakan.
tergantung kamu tuh kene atau kamu tuh apa arsiteknya atau kamu apanya. Dan di sini pokoknya rata-rata gaji 1.500, ada yang 2.000, ada 2.500, ada juga 3.000. Kalau 3.000 tuh jarang ya, tapi kalau 2.000-an, 2.500 tuh ada banyak ya. Seperti itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Imannya cantik, salam sehat dan salam bahagia selalu ya dari Bunda Siska. Hai Bunda Siska, gimana kabarnya Bunda? Apa kabar? Semoga sehat selalu Bunda di sana ya. Dianugerahi rezeki yang lancar, diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan selalu dan diberikan kebahagiaan selamanya. Amin ya rabbal alamin Bunda ya. Ternyata suaranya Bunda Imaniar seperti suaranya seorang diva ya. Terima kasih Bunda untuk pujiannya. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah entah kalau umpamanya lagi ada pesta-pesta nanti aku nyanyi, ntar aku share Bunda ya. Dan kebetulan aku udah sampai ke rumah Bunda ya. Capek banget, mau istirahat, mau ngejar duhur ya. Sholat duhur karena entar takutnya terlambat. Dan kalau ada kurangnya aku mohon maaf teman-teman ya. Dan kalau ada lebihnya itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan bosan lihat live-nya aku ya, karena aku selalu berusaha untuk memberikan informasi-informasi tentang Perancis ya. Jadi semoga kalian semua selalu menyukai live-nya aku dan semakin sayang sama aku, itu aja. Dan lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much. Bye bye.